Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Sharjah, lagi transit menunggu penerbangan ke Tehran. Nah, ada kesempatan ini saya ingin berbagi perspektif dengan teman-teman ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan Israel? Jadi sejarah menunjukkan bahwa proyek Zionisme itu sejak awal bukan hanya sekedar mendirikan negara Yahudi, melainkan menciptakan dominasi regional. Israel itu ingin memastikan bahwa negara-negara Muslim di sekitarnya itu pertama tidak memiliki kekuatan militer mandiri, agar tidak ada potensi ancaman. Kedua, tunduk pada agenda politik Barat Israel, baik dalam hal keamanan, ekonomi maupun kebijakan luar negeri. Kemudian yang ketiga itu terfragmentasi secara internal, artinya negara-negara di sekitar Israel ini melalui sektarianisme, konflik sipil atau intervensi luar agar tidak pernah mampu bersatu melawan hegemoni Israel. Jadi dari sini kita bisa melihat ada pola yang selalu berulang. Irak ditumbangkan dengan tuduhan senjata pemusnah massal yang ternyata tidak ada. Kemudian Iran ditekan dengan sanksi nuklir, padahal programnya tidak terbukti melanggar, bahkan diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Suriah dihantam basis militer dan infrastrukturnya agar tidak punya kemampuan pertahanan. Kemudian Lebanon ditekan agar Hizbullah melucuti senjatanya. Kemudian Palestina, Gaza, kita lihat sampai hari ini itu dibombardir terus-menerus dengan syarat damai hanya jika Hamas menyerahkan dan meletakkan senjata. Jadi kalau kita melihat pola yang terus berulang ini, semua mengarah pada satu hal, yaitu Israel ingin memonopoli kekuatan bersenjata di kawasan. Dan kita lihat ada kontradiksi besar. Kita lihat Israel tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Kemudian Israel memiliki senjata nuklir yang diperkirakan malah sampai ratusan hulu ledak, tapi tidak pernah diaudit, tidak pernah diawasi oleh IAEA. Kemudian Israel mendapat suplai senjata tanpa batas dari Amerika Serikat dan Eropa. Negara tetangga juga justru ditekan agar tidak mengembangkan kekuatan pertahanan mandiri. Jadi ini menciptakan asimetris keamanan. Satu pihak punya kekuatan tanpa batas, pihak lain dilucuti. Jadi masa depan apa yang diharap jadi jika pola ini terus berlanjut? Tentu saja yang terjadi adalah dominasi absolut Israel. Israel akan bebas memaksakan agenda politik dan ekonomi kepada negara-negara sekitar. Kemudian tentu saja adalah perluasan proyek Israel Raya sesuai visi Netanyahu dan kaum Zionis radikal yang ingin mendapatkan dominasi di dari sungai Nil sampai Efrat. Kemudian instabilitas permanen di kawasan, karena penindasan dan ketidakadilan itu akan terus melahirkan perlawanan. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan penindasan itu. Mau tidak mau pasti akan memunculkan adanya perlawanan atas ketidakadilan ini. Nah, pengakuan terhadap Israel itu bukan jawaban, karena justru dapat memperkuat hegemoni sepihak tanpa menjamin keadilan bagi Palestina. Jadi yang bisa dilakukan setidaknya adalah membentuk fakta pertahanan bersama, baik itu dunia Islam ataupun setidaknya Arab. Yang ini bisa menjadi opsi yang realistis, membentuk semacam NATO versi Muslim untuk menyimbangkan kekuatan. Tapi mau tidak ini dilakukan. Sementara itu yang harus terus didorong juga adalah kemandirian strategis dalam teknologi, dalam energi, dalam pertahanan. Ini sangat penting bagi negara-negara Muslim untuk tidak selalu berada di bawah tekanan embargo Barat. Nah, kemudian solidaritas Palestina sebagai isu pemersatu ini harus terus digaungkan, karena jika Palestina jatuh total, maka negara lain itu akan mudah dipaksa untuk tunduk. Intinya adalah Israel tidak menginginkan perdamaian yang adil, melainkan dominasi total. Selama hanya satu pihak bersenjata sementara tetangganya dilucuti, keadilan dan relasi bilateral yang setara itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana menurut teman-teman?